Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Mari kita membuka renungan pagi kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Kau telah berikan nafas yang baru, hari yang baru, kesempatan yang baru. Sebentar kami akan memulai renungan pagi kami. Berikanlah kami hati yang lembut dan telinga yang mau dengar-dengaran. Dan biarlah kami boleh taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 11-13. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Topik renungan kita pagi hari ini adalah rasa cukup. Pernahkah saudara menyadari bahwa pada dasarnya sebagai manusia, kita sulit merasa cukup? Kita seringkali merasa bahwa kita harus memerlukan sesuatu yang lebih banyak, lebih baru, lebih bagus, lebih canggih, lebih cepat, dan sebagainya. Khususnya ketika kita hidup di zaman modern ini, di mana internet dan media sosial mudah sekali menawarkan berbagai macam hal, kapanpun dan dimanapun. Contohnya, kita membeli pakaian baru, sepatu baru, handphone baru. Pada awalnya kita mungkin merasa senang. Lama-kelamaan kita mulai terbiasa dengan apa yang kita punya. Kita mulai membandingkan dengan produk yang lebih baru, kita tertarik lalu mulai membelinya. Namun apa yang terjadi setelah kita membelinya? Proses itu akan berulang. Lalu kapan kita akan merasa cukup? Dari Rasul Paulus, kita melihat bahwa mencukupkan diri adalah suatu hal yang dapat dipelajari. Sebagai manusia, otak kita memang terbiasa dengan proses perbandingan. Kita cenderung mudah membandingkan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Ketika kita mulai membandingkan dengan apa yang sudah kita miliki dengan apa yang belum kita miliki, seringkali itu membuat kita merasa belum cukup. Ada sebuah riset yang menarik yang membahas tingkat kebahagiaan pemenang juara 1, 2, dan 3. Di dalam upacara penyerahan medali, yang tersenyum paling bahagia tentunya adalah juara 1. Tetapi siapakah yang paling bahagia selanjutnya? Ternyata bukan pemenang juara 2, melainkan pemenang juara 3. Mengapa? Karena juara 2 membandingkan dirinya dengan juara 1. Sementara juara 3 membandingkan dirinya dengan posisi keempat yang tidak menerima medali sama sekali. Terkadang yang membuat seseorang merasa cukup atau bahagia bukanlah apa yang berhasil kita peroleh, melainkan bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pernahkah kita menyadari bahwa rasa belum cukup itu muncul karena adanya suatu kebutuhan yang kita cari karena ingin kita penuhi? Kebutuhan itu sebenarnya seringkali tidak ada hubungannya dengan apa yang selama ini kita kejar untuk kita miliki. Contohnya, sebenarnya kita mencari kebahagiaan, namun kita mencoba menemukan kebahagiaan itu dari pakaian, perhiasan, gadget, dan lain sebagainya. Atau misalnya sebenarnya kita mencari kedamaian, namun kita mencoba menemukannya dari harta kekayaan, bepergian, dan lain sebagainya. Tapi sungguhkah semua itu dapat memberi kita apa yang sebenarnya kita butuhkan? 1 Timotius 6 ayat 6-12. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Seringkali
Sibuknya upaya pencarian kita hanya memberikan kepuasan secara sementara. Semakin sibuk kita berusaha mencari yang sifatnya sementara, kita justru teralihkan dari apa yang sifatnya kekal. Kita lupa bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah untuk hal-hal yang sementara, dan apa yang sebenarnya kita cari hanya dapat kita temukan dari sumber yang kekal. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah engkau menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita belajar mencukupkan diri kita dalam segala keadaan, dengan memfokuskan diri kita pada apa yang kekal, kedamaian yang sejati, yang hanya dapat kita peroleh dari Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ampunilah kami sekiranya kami jauh dari-Mu, dari kehendak-Mu atas hidup kami, karena kami disibukkan oleh keinginan kami yang tidak pernah cukup. Biarlah hidup kami dijauhkan dari kesia-siaan, biarlah kami menemukan sumber kepuasan, kedamaian, dan sukacita yang sejati hanya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.